Halo kawan Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Genis Purba dan rekan saya Bribtu Novriana. Nah, kawan Humas, Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki berbagai satuan fungsi kerja di salah satunya bidang propam. Nah, yang biasa kita sebut polisi-polisi kan, polisi ya. nih benar. Nah, mungkin kawan-kawan Humas nih masih banyak yang belum tahu nih apa aja sih sebenarnya tugas Bid Propam itu. Nah, hari ini kita kedatangan langsung narasumber yang akan menjelaskan sedikit banyak tentang Bid Propam, yaitu AKBP Dadi Purba, Kasubit Watprov Bid Propam Polda Sumut. Halo, selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Langsung aja nih kita. Langsung aja kita tanya. Tanya. Banyak kayak banyak masih penasaran gitu. Iya. Tentang Propam Polri ini tuh bergerak di ngapain aja gitu. Iya. Ya, Pak. Langsung aja kita tanyakan. Ayo, Nok. Nah Pak, sebenarnya Pak tugas Propam sendiri ini apa aja sih Pak? Baik, secara umum tugas Propam itu adalah menyelenggarakan pembinaan profesi, kemudian juga melaksanakan pengamanan internal, kemudian juga melakukan penegakan hukum di bidang disiplin dan juga melaksanakan ketertiban di lingkungan Polri. Itu secara umum. Iya. Kemudian untuk melaksanakan itu juga Propam juga menerima pengaduan masyarakat. Kemudian juga melaksanakan rehabilitasi terhadap personil yang sudah dijatuhi hukuman untuk dilakukan rehabilitasi. Itulah tugas Propam itu secara umum. Berarti emang benar-benar polisinya polisi ya, Pak? Jadi bukan hanya sebenarnya polisinya polisi. Kalau misalkan kita ibaratkan itu di lingkungan peradilan, itu dari polisi sampai ke lapas. Polisinya pun kita harus berperan sebagai polisi juga, berperan sebagai penuntut juga, berperan sebagai hakim juga, berperan sebagai rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Jadi sangat luas tugas Propam itu. Berarti kita selama ini hanya mengetahuinya sedikit tentang tugas Bid Propam ini. Ternyata sebenarnya banyak ya Pak di dalam sana. Banyak. Maksudnya ternyata Polri ini punya bidang di mana yang mengatur keamanan polisinya sendiri gitu loh, dari mulai diketahui pelanggarannya, diperiksa sampai dituntut. Jadi ini baru direhab supaya dia menjadi berkelakuan baik itu harus ada kita di sana ada namanya fungsi rehabilitasi. Ya. Tidak hanya semata-mata dijatuhi hukumannya aja, tapi kita bagaimana untuk membuat si personil ini juga jadi lebih baik gitu ya Pak. Bisa. Iya sih Pak. Karena kan ini itu peradilan untuk polisi ya Pak. Iya, ada peradilan untuk polisi juga, ada semacam ada jasanya, ada hakimnya, ya itulah. Nah, lanjut nih Pak. Mungkin pelanggaran-pelanggaran apa aja sih Pak yang sering dilakukan anggota Polri atau ASN Polri Pak? Jadi pelanggaran yang paling sering banyak terjadi itu salah satunya misalkan kalau di bidang kode etik dulu ya. Soalnya di sini ada dua penegak hukum di Propam ini. Satu Subit Watprov yang menyelenggarakan penegakan hukum kode etiknya, kemudian Provos dalam bidang disiplinnya. Kemudian kalau bidang kode etik yang paling sering banyak terjadi adalah tidak profesional, tidak proporsionalnya seorang penyidik melaksanakan tugas. Ya. Sebagai contoh misalkan untuk data pelanggaran kode etik yang terjadi pada tahun 2022 ada 545 dan 167 diantaranya adalah tidak profesional, personal, dan prosedural. Jadi yang paling sering terjadi pelanggaran itu. Ya. Kemudian kalau untuk tahun 2023 ini ada 397 pelanggaran kode etik. Ya. Yang paling sering terjadi ya tidak profesional itu. Itu berarti berkaitan dengan penyidikan kasus ya Pak? Oke. Hanya untuk penyidikan aja Pak? Itu masih untuk penyidikan aja no? Kemudian ada lagi yang kedua, meninggalkan tugas. Ada lagi urin positif. Iya betul Pak. Jadi kalau untuk disiplin, yang paling sering banyak terjadi adalah menurunkan citra Polri, kemudian meninggalkan tugas juga. Itu kemudian urin positif juga di bidang disiplin juga seperti itu. Meninggalkan tugas di kode etik dengan meninggalkan tugas di disiplin tuh perbedaannya unsurnya nih Pak, yang kita tanyakan ya Pak. Kalau untuk di kode etik itu 30 hari
setidak-tidaknya dia meninggalkan tugas lebih dari 30 hari. Itu masuk ke kode etik. Tapi kalau di bawah itu disiplin, misalkan tidak 3 hari, 4 hari tidak apel kan gitu, itu tanpa masuk keterangan disiplin gitu ya Pak. tanpa keterangan itu masuk ke disiplin. Tapi kalau untuk dia meninggalkan tugas lebih dari 30 hari tanpa izin pimpinan, itu sudah masuk dalam kode etik. Nah Pak, dengan banyaknya tadi sampai 937 kasus juga 397 sampai kasus dari ya. Januari sampai September. Masih ini. sampai September ini ya. Oktober, November, Desember gitu. Sebenarnya Pak, faktor-faktor tersendiri itu ada nggak sih Pak faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran kode etik ini Pak? Jadi perlu saya jelaskan, memang polisi kita ini kan produk dari masyarakat sebenarnya. Iya, Kan? betul. Jadi kan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa masyarakat itu berbanding lurus dengan polisinya. Iya. Kalau masyarakatnya jahat ya polisinya penjahat kan gitu. Kalau seperti di Inggris lah, masyarakat Inggris itu kan sangat patuh. Dan polisinya pun demikian rupa. Tapi coba kita bandingkan dengan polisi-polisi di Amerika Latin, Brasil atau ini kan. Jadi polisi itu adalah produk dari masyarakat. Jadi berbanding lurus dengan. Jadi salah satu ya budaya masyarakat kita itulah. Jadi ya memang salah satu yang dimana kita hidup ya itu. Kemudian hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Divisi Propam bekerja sama dengan Universitas Indonesia dan Gunadarma, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik itu. Di bidang ideologi, dia tidak memiliki ideologi sehingga dia tidak memiliki kebanggaan menjadi polisi. Kemudian dia kurang spiritual, kehidupan spiritual yang kurang kan gitu. Kemudian tidak memiliki integritas, ya tidak memiliki integritas dia dalam melaksanakan tugas, sehingga dia tidak jujur, tidak ini kan gitu. Kemudian juga ada dia hidup dalam komunitas masyarakat yang negatif. Misalkan ya memang setelah pulang dari sini entah siapa kawannya nanti di luar. Betul. Nah, itu Pergaulannya. pergaulannya. Kemudian itu gaya hidupnya tidak sesuai dengan profesi. Kita kan polisi. Seharusnya kita menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Ya, tapi justru kita kadang-kadang gaya hidup kita itu justru terlihat hedon. Ya kan? Bagaimanapun gaya hidup kita itu akan ditiru oleh masyarakat. Ya, akan ditiru oleh masyarakat. Kemudian kalau tidak bisa ditiru, akhirnya dia akan berusaha, masyarakat akan berusaha mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan seperti yang dimiliki oleh polisi tersebut. Demikian juga yang lainnya. Kita juga akan terpengaruh seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam adalah sarana dan prasarana sangat minim. Ya. Jadi sarana prasarana sangat minim juga sangat menentukan dia akan berupaya mencari bagaimana caranya supaya ini terpenuhi. Ya, misalkan termasuk anggaran kadang-kadang anggaran sangat menentukan. Anggaran yang kurang akhirnya dia berupaya melakukan sesuatu supaya dapat memenuhi tugas ini, akhirnya dia berupaya melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Kemudian ada regulasi, ya. Ini regulasi ini kadang-kadang kita ini sangat minim. Misalkan tidak semua sekarang pelaksanaan tugas kita itu diikuti dengan didasarkan pada SOP. Akhirnya apa? Dia melaksanakan kegiatan itu tanpa SOP. Ya memang karena tidak ada SOP-nya. Ya, itu mungkin beberapa kemudian ada lagi masalah karena dia budaya kerja kita yang belum sempurna, yang tidak baik. Jangan budaya kerja kita kan berbeda dengan seperti orang Jepang. Kemudian ini kan. Kemudian terakhir adalah indikator kinerja kita yang belum baik. Ini menurut penelitian. Indikator kinerja kita yang belum baik. Contohnya begini, orang yang sudah baik saja tidak terpantau. Akhirnya apa? Seharusnya ini sudah bisa dinaikkan jabatannya atau sudah bisa dialihkan ke jabatan tertentu, akhirnya tidak terpantau. Akhirnya dia tidak ini. Akhirnya orang yang sebenarnya tidak layak dia di situ, akhirnya tetap bertahan di situ karena indikator kinerja kita yang belum baik. Inilah ada 10 faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik menurut hasil penelitian dari Divisi Propam bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan juga dengan Universitas Gunadarma. Iya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri yang namanya pengaruh dari luar itu sangat besar pengaruhnya untuk
untuk sikap Ya. dari polisinya sendiri begitu ya Pak. Karena kan nggak bisa kita pungkiri SDM yang ada di Indonesia itu masih di tengah-tengah gitu Pak, belum yang terlalu tinggi, belum yang belum bisa seperti Bapak sampaikan tadi patuh hukum yang sangat memang patuh hukum gitu. Nah kalau masyarakatnya sudah patuh hukum, nggak ada alasan polisinya untuk melenceng gitu, harusnya seperti itu ya Pak. Jadi semuanya itu sebenarnya berkesinambungan. Iya, bisa disimpulkan kayak gitu. Nah Pak, untuk dari bidang propam sendiri, bagaimana sih Pak menentukan menjatuhkan hukumannya nih Pak, dari kasus-kasus tersebut bagaimana sih Pak caranya itu Pak? Lagi ada perbedaan dari tadi. Perbedaan penjatuhan hukuman. Iya. Itu. Jadi gini, kalau kita menjatuhkan hukuman itu tidak terlepas dari 3 hal. Misalkan untuk menilai suatu perkara itu, ada misalkan kita harus menilai secara yuridis, secara filosofis, dan secara sosiologis. Secara yuridis misalkan kita harus pastikan bahwa anggota itu salah. Dan dia sudah memenuhi unsur-unsur dari pelanggaran itu. Kalau itu sudah bisa dijatuhi hukuman. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya berat ringannya. Kemudian harus kita lihat dari filosofisnya. Filosofisnya apa sih? Keadilannya. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan antara kepentingan pelapor dan juga terlapor, dan juga kepentingan institusi dan juga kepentingan masyarakat. Harus kita lihat siapa yang paling dirugikan di sini. Kemudian dari situlah mungkin kita gunakan sebagai pertimbangan. Kemudian terakhir, manfaatnya, dari segi manfaatnya. Apa sih manfaatnya menjatuhkan hukuman ini terhadap anggota ini? Kalau sudah sedemikian, misalkan pelanggaran anggota itu sudah sedemikian berat, ya terpaksa harus dipidana. Karena ini nanti akan bisa justru merusak citra Polri. Nah, itu. Kalau misalkan kesalahan ringan, ya mungkin belum ada permintaan maaf. Jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan. Misalkan untuk menentukan dari segi keadilan dan segi kemanfaatan, banyak faktor lagi yang harus kita pertimbangkan di sini. Misalkan ada bagaimana sih kesalahannya. Misalkan kesalahan itu ada 2 lagi. Misalkan jangan sengaja atau lalai. Dia itu melakukan itu dengan sengaja. Kemudian dengan caranya seperti apa? Sadis atau bagaimana kan dia. Kemudian modusnya. Kemudian juga riwayat hidupnya. Dia pelanggarannya sudah berapa lama ini? Sudah banyak nih. Kemudian sikap batinnya harus kita pertimbangkan juga. Kita tanya itu semua dalam persidangan. Kemudian bagaimana nanti kalau pelanggar ini dijatuhi hukuman seperti ini? Kita harus tahu. Ya. Kemudian bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelanggaran ini? Ya. Jadi semua harus dipertimbangkan. Itulah beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap anggota. Ya. Nah itu nggak berarti tidak muncul-muncul langsung PTDH nih, gitu. Karena gini Pak, masyarakat itu di luar, masyarakat di luar ketika melihat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, itu komen-komennya nih Pak, ini harus di PTDH nih, dipecat nih. Nah, kawan humas sekarang udah tahu ternyata untuk menentukan jatuhnya hukuman untuk seseorang itu tuh prosesnya sangat panjang. Gitu. Jadi ada kalanya kadang-kadang dia melakukan pelanggaran A, si A melakukan A melakukan pelanggaran A, si B melakukan pelanggaran B. Yang sama pelanggarannya belum tentu sama hukumannya. Banyak fakta-fakta yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau harus sama hukumannya, itu namanya dalam asas hukum. Kepastian hukum absolut itu merupakan ketidakadilan yang paling tinggi. Jadi kayak misalkan, oh ini harus pasti hukumannya ini, karena dia melakukan hal yang sama, harus sama dengan hukuman di sini. Padahal banyak fakta-fakta yang menyertai kejadian itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau kita buka lagi KUHP aja ada minimal hukuman dan maksimal hukuman ya Pak? Ada. Ya, betul. Dan bukan berarti kalau misalnya si anggota Polri ini tidak dipecat, bukan berarti dia tidak dihukum, dan bukan berarti kita berpihak kepada anggota Polri yang melakukan kesalahan, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan lain seperti itu mungkin ya Pak. Mungkin ini jadi pembelajaran juga untuk kawan humas ya yang nanti mendengarkan ini itu nggak mulu-mulu bisa dipecat sembarangan gitu. Nah kita lanjut nih Pak. Ini kan tadi Bapak sampaikan bahwa Propam dapat menerima laporan dari masyarakat, gitu nih Pak. Gimana sih Pak tata cara melaporkan anggota yang melakukan pelanggaran nih? Mungkin dari sisi masyarakatnya nih, mau melapor ke Propam gimana nih Pak? Baik, kalau ada anggota Polri juga melakukan pelanggaran, itu dilaporkan melalui
Yanduan, ada namanya Sumba Yanduan di sana yang menerima laporan. Dari laporan itu bisa datang langsung, bisa juga melalui surat, bisa juga melalui pengaduan masyarakat surat gitu kan. Iya. Jadi kalau langsung ke sana setelah itu nanti Dumas menerima laporannya. Kalau memang ini sudah hasil konseling ini sudah bisa dikategorikan pelanggaran, itu nanti diterima laporannya, kemudian diajukan, diperiksa, dicek, itu masuk pelanggaran apa, kode etik atau disiplin. Nah, setelah itu nanti diajukan ke pimpinan, setelah pimpinan disposisi kemana jenis pelanggaran apa nih. Kalau misalkan itu kode etik, kita didisposisi ke Subdit Waprov, kemudian kalau itu pelanggaran disiplin, itu disposisi ke Provos. Gitu. Itu apanya? Berarti pun masyarakat yang melaporkan anggota Polri itu setelah masuk ke Propam sendiri dikonseling terlebih dahulu mungkin ya Pak? Dikonseling dulu? Iya, dikonseling dulu untuk mengetahui permasalahannya, nggak langsung ujung-ujung melapor langsung dia Pak. Kadang kan masyarakat ini nggak ngerti nih Pak, banyak kawan-kawan humas yang nggak ngerti gimana mau melaporkan anggota Polri yang mereka anggap salah, melakukan kesalahan gitu. Ini kenapa masih dikonseling gitu kan? Kenapa nggak langsung ditangkap gitu, atau apa? Jadi kawan humas ada tahap-tahapnya, nggak bisa langsung seperti itu, benar ya Pak? Kalau kita dibuat laporan polisi aja di reskrim aja ada ininya kan, ada tahapan-tahapannya gitu ya Pak. Nah, saya agak penasaran nih Pak, untuk anggota Polri ini kan tadi kita cerita nih dari awal sampai dia direhab nih Pak, dari dia dilaporkan dan bla segala tahapan gitu Pak, dan direhab, dan itu masih di bawah naungan Propam gitu kan Pak. Nah, kalau misalnya dia sudah diserahkan ke pengadilan nih, berarti tindak pidana. Itu gimana sih Pak? Maksudnya proses dari akhirnya Bid Propam menganggap bahwa wah ini nggak bisa nih ditangani sama Propam aja, harus ditangani sama pihak kejaksaan atau pengadilan langsung. Itu gimana sih Pak? Jadi gini, kalau misalkan hasil pemeriksaan kita itu diduga ada unsur pidananya, kita surati ke SPKT untuk melapor polisi di sana. Misalkan ada beberapa itu, jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, ternyata ada unsur pidananya, dan unsur pidananya itu sangat merugikan, kemudian bisa kita surati. Ya, jadi ya tindak lanjuti. Beberapa perkara kita tangani seperti itu yang tidak lanjuti oleh mereka. Polrestabes pernah kita surati sama Polrestabes bahwa ini adalah suatu tindak pidana begini-gini, ya mereka akhirnya tindak lanjuti. Berarti ibaratnya Propam iyalah, berarti harus memang betul-betul dikonseling ya Nop ya. Iya, memang betul-betul harus ditelaah dulu ini pelanggarannya, model pelanggarannya seperti kasusnya apa, seperti gitu, kasusnya seperti apa. Pidana langsung disampaikan SPKT dan diserahkan nih Pak untuk bisa ditindak secara pidana. Gitu. Nah Pak, kendala yang mungkin yang sering terjadi nih Pak oleh Propam saat menangani anggota yang pelanggaran apa aja Pak? Kalau kendala pertama-tama dari intern kami dulu ya, jadi mungkin banyaknya pelanggaran yang kita tangani juga sementara personel yang kita miliki itu sangat minim. Ya itu kan memang hampir ini menjadi kendala dari setiap satker, setiap fungsi kan. Tapi itulah salah satu kendala yang kami hadapi, jumlah pelanggaran yang kami tangani tidak sebanding dengan kadang-kadang Dumas dan jumlah pelanggaran yang harus kami tangani. Ya terpaksa mungkin ada yang membuat kita ciptakan skala prioritasnya mana itu mungkin. Dan memang saya tahu bahwa memang kendala kami ini bukan hanya kendala Propam, tapi kendala saya lihat itu kendala semua satker, kekurangan personil. Tapi ya itulah mungkin salah satu kendala kami. Kemudian ada lagi kendala berikutnya, kadang-kadang kita memanggil saksi. Kita ini kan tidak memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa, seperti krimum atau penyidik membantu kan. Kadang-kadang kita kekurangan bukti, tapi kita menginginkan untuk memanggil orang itu. Kalau dia tidak datang, kita tidak bisa melakukan upaya paksa. Itu yang buat. Kalau krimum tak betul bisa dibantu bisa betul Pak. Kalau misalkan anggota Propam itu Anda bisa menangkap anggota Polri kalau dia tidak kooperatif. Kalau tidak, misalkan kita bikin surat panggilan 2 kali, dia tidak hadir tanpa alasan yang jelas, kita bisa memanggil secara paksa dengan bantuan Provos. Tapi kalau masyarakat tidak bisa, di sini kadang-kadang kendala kami, mungkin sehingga
dirasa-rasa ini ada pelanggaran, tapi kita kekurangan bukti kan gitu. Kita butuhkan masyarakat itu, tidak bisa kita paksa, itu mungkin kendalanya. Kemudian yang berikutnya ada juga, memang nggak tahu mungkin data masyarakat, banyak juga seperti itu, dilaporkan. Setelah dilaporkan, kita panggil sebagai saksi nggak hadir. Nah itulah, jadi inilah beberapa kendala yang kami hadapi ketika kita ingin memeriksa perkara pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Kapolri. Ternyata kewenangan dari Propam sendiri itu hanya untuk polisi ya Pak? Untuk polisi. Tidak bisa untuk masyarakat? Tidak bisa. Oh iya. Dan ini mungkin bisa jadi pemahaman juga bagi kawan humas yang mungkin memiliki dumas dan mungkin maksudnya belum tertangani, itu bukan karena nggak ditangani, namun memang mungkin ada kesulitan dari untuk hadir gitu loh. Jadi pokoknya semua tetap ditangani, ya bersabar aja gitu kan, bersabar karena semua pasti ditangani. Ibaratnya kalau misalnya menginginkan laporannya cepat harus kooperatif juga. Ya, kooperatif juga gitu loh. Iya benar. Karena kita banyak terima DM nih Pak di media sosial gitu kan. Misalnya ada masyarakat yang ini Pak, kami melaporkan anggota ini ke Propam, tapi Propam sendiri lambat gitu. Jadi mungkin dari sini masyarakat bisa tahu juga semua itu tetap ditangani, tapi ya personil kita juga kekurangan gitu, banyak faktor-faktor ada juga. Ada keterbatasannya tersendiri gitu. Nggak bisa muncul semua harus. Mungkin mereka mikirnya Propamnya dengan reskrim ini sama proses gitu Pak. Padahal berbeda sebenarnya. Jadi kita pun untuk manggil masyarakat itu pun kadang-kadang harus persuasif. Benar. Kita bikin panggilan, dia tidak hadir, tidak bisa paksa. Mau gimana? Nah Pak, jadi kalau misalnya nih Pak, si masyarakatnya tidak hadir, berarti kan kasusnya gantung nih Pak. Ya gantung. Tapi, ya ini kan kita upayakan bagaimana lah caranya untuk mencari bukti lain. Padahal kita tahu itu bukti yang sangat vital, bukti yang sangat menentukan. Nah untuk di reskrim sendiri kan Pak ada batasan penyidikan. Benar. Ada batasan penyidikan, misalnya lewat dari sekian hari itu bisa di SP3 atau bla bla bla, banyak penyelesaian lainnya. Nah kalau di Propam sendiri Pak, kalau misalnya gantung seperti itu gimana? Saya kira kalau untuk di reskrim juga saat ini tidak seperti dulu lagi. Mungkin pada waktu Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang Perkap dulu. Kalau dulu memang reskrim itu adalah batas misalkan sedang, ringan, berat, itu ada batas waktu. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi dong. Nggak ada lagi. Karena mengingat pelajaran kita dulu kan ada 30 hari, 60 hari batasan tahanan itu di dalam tahanan kan Pak? Dengan Perkap nomor 14 2012 kemudian diperbarui dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 itu sudah tidak ada lagi. Ternyata sangat mungkin itu sudah dihilangkan itu. Mungkin waktu itu sangat berat mungkin ya. Tapi kalau apakah ada batas waktunya? Itu sebenarnya di batas waktu untuk melakukan pemeriksaan itu tidak ada di akreditor di SBU appropriate. Tapi ada namanya daluarsa. Ada namanya daluarsa. Daluarsa itu untuk dari kejadian sampai pembuat laporan itu 3 tahun. Kemudian dari laporan itu sampai penyelesaiannya 5 tahun. Jadi tenggang waktunya tidak ada di situ, hanya daluarsa aja di situ. Jadi tidak ada untuk penyidikan begini harus selesai, tidak ada. Kecuali kalau disiplin ya. Kalau disiplin ada Pak? Disiplin ada 60 hari, sudah harus selesai. Ada tuh misalkan sejak LP itu kemudian ada batas waktunya itu. Dan berbeda disiplin dengan kode etik. Berarti udah dong pelanggarannya. Ini kelas berat ya kalau ini kode etik, kalau disiplin masih yang lebih ringan mungkin. Disiplin masih nggak apel seminggu. Nah Pak, terkait hal tersebut nih Pak, yang berat dan ringan ini hukuman apa sih Pak yang mungkin terberat dan teringan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolri Pak? Jadi kan hukumannya tergantung jenis pelanggarannya dulu. Misalkan kan gini, kalau pelanggaran kode etik itu, hukuman yang berat itu salah satunya penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari. Nah itu tetap berat. Udah berat itu dong. Berat juga. Kemudian ada lagi sebenarnya tergantung menilai. Ada namanya mutasi demosi. Mutasi demosi. Jadi di situ. Kemudian lagi saya turunkan lagi ada namanya tunda kenaikan pangkat. Kemudian ada lagi tunda pendidikan. Kemudian ada lagi permintaan maaf. Itu adalah permintaan maaf. Nah, kalau untuk Patsus sendiri itu berarti ditempatkan di Propam ya Pak?
ada penempatan di situ, ada di Tahti, ada. Oh, di Tahti juga ada. Oh, berarti bukan hanya di Propam, di Tahti juga bisa ya, Pak? Di Tahti bisa. Jadi ada tempat penempatan dalam tempat khusus di situ dari kita. Jadi betul. itu di kode etiknya. Kalau disiplin juga ada. Oh, disiplin juga ada, Pak? Disiplin, hukuman yang paling ringan itu tertulis, teguran tertulis. Kemudian ada lagi tunda pendidikan, ada tunda kenaikan gaji berkala, tunda kenaikan pangkat, kemudian mutasi demosi, pembebasan dari jabatan, kemudian juga ada penempatan dalam tempat khusus. Tapi dia itu paling lama 21 hari. Dan bisa diperpanjang apabila dia ada dilakukan, apabila pelanggar disiplin itu dalam masa kegiatan operasional itu jadi 28 hari. Jadi tetap masih lebih tinggi kode etiknya itu 30 hari. Yeah. Tapi ketika melakukan pelanggaran disiplin yang berkelanjutan itu bisa jadi kode etik ya, Pak? Bisa. Misalkan dia saja 3 kali dia melakukan pelanggaran, lebih dari 3 kali melakukan pelanggaran, atau bertaruh agak 4 kali melakukan pelanggaran disiplin, bisa dikode etikkan sesuai dengan pasal 13 PP nomor 2 tahun 2003. Jadi 4 kali dia terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sudah bisa itu dikode etikkan. Berarti iya. Kita baru tahu juga menambah ilmu dan harus upgrade ilmu kita bis. Karena tadi juga kita kelihatan kita kelamaan di humas. Karena memang setahu yang kita pelajarin itu bahwa di reskrim itu ada batas-batas waktunya. Mungkin dulu mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Oh, karena memang itu tekanan ya, Pak, bagi anggota Polri-nya, betul ya? Iya. Tekanan mungkin realitasnya mungkin tidak mungkin, agak sulit. Iya, benar. Mungkin dilihat dari realitasnya agak sulit menerapkan aturan itu. Misalkan tindak pidana berat, misalkan pembunuhan, kita kan cari harus selesai dalam segini. Gimana untuk mencarinya itu kan mungkin ada banyak kendala dalam untuk melakukan tindak pidana berat. Lebih belum lagi belum selesai kita nangani satu kasus, masuk kasus yang baru. Tambah. Jadi itulah realitasnya. Mungkin begitu pertimbangannya. Tapi saya lihat rasanya untuk mewujudkan itu pun menurut saya agak sulit. Dan sampai itu juga seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi, belum ada selesai kasus satu. Masuk lagi. Memang sama seperti di Propam juga seperti itu. Itu kendalanya kita kekurangan personil. Udah saya bilang kan, hampir semua satker kita ini kekurangan personil, termasuk di penyidik itu. Tidak sebanding dengan LP yang masuk dengan jumlah penyidik yang melakukan penanganan perkara itu. Ini mudah-mudahan kedepannya semakin banyak direkrut anggota Polri nih, Pak, biar nanti bisa enggak dong direkrut semakin turun dong laporannya. Oh iya. Malah minta. Gak apa-apa juga, maksudnya dua-duanya bisa direkrut juga, karena kan jumlah masyarakat dengan anggota Polri juga tidak sebanding kan, Pak? Iya. Jadi memang tidak hanya sekedar merekrut, tapi memang harus juga ada peningkatan kuantitas dan ada juga peningkatan kualitas. Ya, dalam kualitas misalkan tingkat profesionalnya, bersikap perilakunya, itu harus meningkat. Jadi bukan dari jumlah, kadang-kadang jumlah ini justru menambah masalah. Iya, benar. Dari anggota Polri-nya juga harus sikapnya lebih baik lagi, ya Pak, benar. Nah, jadi untuk kawan humas nih yang mungkin punya laporan-laporan untuk anggota Polri, bisa langsung disampaikan ke Bid Propam, dan apabila ketika dipanggil hadirlah. Hadirlah. Kalau mau kasusnya cepat selesai tuh hadir gitu loh. Kawan humas yang membuat laporan jadi harus datang. Karena bapak-bapak di sini juga pusing mencari caranya kalau kawan humas juga tidak mau diajak kerjasama. Karena sudah kita ketahui kalau Propam sendiri tidak punya wewenang kepada masyarakat, hanya punya kepada anggota Polri. Banyak yang kita belajar nantinya. Iya benar, karena kita juga tadinya awam juga antara kode etik dengan disiplin itu seperti apa juga kita masih awam juga kan. Nah, Pak, terakhir nih Pak, closing statement nih Pak, mungkin untuk anggota Polri, masyarakat kedepannya, silakan Pak bisa disampaikan kamera yang sebelah sini. Jadi harapan saya terhadap seluruh anggota Polri, khususnya Polda Sumut, ajakan saya adalah mari kita bangga menjadi anggota polisi. Kalau kita ingin berbuat baik, sekarang waktunya. Jangan setelah kita pensiun baru berbuat baik, tapi sekarang waktunya. Karena kebaikan yang kita laksanakan sekarang ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Itu ajakan saya terhadap anggota Polri, sedangkan masyarakat, saya ingin agar masyarakat mendukung seluruh kegiatan-kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Saya kira cukup.
kita harus bangga jadi polisi, Nop. Karena benar juga sih, dengan kita bangga pasti kita akan memperhitungkan tindakan-tindakan kita yang kita lakukan selama kita menganggap bahwa diri kita ini, kita polisi, ini kita penegak hukum. Iya benar. Jadi gini, tambahkan lagi, banyak rekan-rekan saya ini sudah pensiun. Setelah pensiun dia banyak kali, kalau saya bikin padahal tidak bernama apa-apa. Jadi memang sering kita seperti itu. Saya ingin selama kita jadi polisi, ya kita lakukanlah apa kemampuan kita. Jangan nanti setelah pensiun kita ingin berbuat baik sudah terlambat. Yes, penyesalan selalu datang terlambat ya. Wah, ya, selagi masih tugas kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang paling baik ya, untuk masyarakat terlebih. Makasih ya Pak. Pak, terima kasih sudah hadir. Ya semoga pelajaran gitu. Ya bermanfaat untuk kawan humas juga di rumah. Nah, kawan humas, itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Saya Bribtu Ganis Purban dan rekan saya Bribtu Novriana pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam presisi.